Hai, Reza Hai, Subroto. halo, Halo, Saudara Leslie. perkenalkan diri dulu dong, Ja, seperti biasa. Aduh, apa ya? Gue Reza Subroto, bertemu dengan Nona Sarah Presley di bilangan Jakarta Selatan. Gue mau memperkenalkan lo sebagai penulis, tapi lo masih nulis gak sih? Masih, Masih, oke. Sang masih pujangga dong. ini, guys. Gile, gile, gile. Jadi ini tuh konten Oh, baru benar. gue. Gue namanya Yaya Call. Yaya tuh panggilan diri gue sebenarnya. Macam Raisa aja. Tapi emang dari kecil gue dipanggil Yaya. Tadi itu gue mau bikin Oke. Yaya Talk, kan dulu kan kayak ada aplikasi gitu kan yang namanya bla 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 talk gitu kan. Tapi kayaknya kalau talk itu kayak lebih enak ketemu langsung gak sih? Jadi kayaknya kalau lewat video call gitu gue bikinnya Yaya Call aja. Dan lo orang pertama di konten ini. Wih, gila, terima kasih banyak. Nah, by the way kita bikin podcast kan pertamanya. Nanti ini gue Hmm. tayang juga podcast kita yang membahas tentang kegoblokan. Gini, lo lo mau galak, menurut gue lo mau galak, lo mau sadis, terserah lo deh. Cuman please jangan bego. Iya. Ya, gue juga ngebahas kayak gitu. Ya, new Hmm. normal. Berarti lu udah ngantor seperti biasa lagi nih. It's back to normal, gue bilang. Not new normal. Back to normal at all. Iya, ya cuma di new normalnya sih cuma pakai hand sanitizer, terus masker, ya social distancing. Yang menurut gue, ya macetnya sama aja. Macetnya nggak ada social distancingnya. Macetnya tetap macet. Nah, Nggak tapi asik banget di jalan. di kantor lu sendiri gitu loh, kayak kebijakannya, jam kerjanya, tugas-tugasnya gitu. Masa nggak ada yang berubah sih? Kan kantor gue Kerja gitu. eh mulai adaptasi sih sebenarnya dengan bisa buat work from home sebenarnya Mhm. dan tetap produktif. Mhm. Tapi jika misalnya setiap orang tuh di rumah koneksi internetnya kan nggak selalu bagus ya, nggak kayak di kantor. Kantor tuh biasanya pakai speed yang lumayan tinggi. Mhm. Nah jadi ketika gue pengen datang ke kantor, gue boleh buat ke kantor. Jadi tuh sekarang belum belum diwajibkan untuk gue selalu datang ke kantor. Mhm. Tapi hampir setengah dari all grup dari kantor gue tuh udah pada datang. Jadi udah banyak yang kerja di kantor. Nah, gue lebih memilih datang ke kantor karena satu gue berasa kerja, atmosfernya beda ya kayak di rumah. Soalnya kalau gue di rumah, gue tuh banyak dimintain tolong, tolong ke warung ya. Terus ini dulu ini gini. Ya, gue lagi kerja kan, maksudnya ya orang tua tuh taunya ya gue santai aja gitu kan, nggak kerja. Cuma setelah gue edukasi gitu kan, ya ini sebenarnya kerja, bukannya lagi libur gitu kan. Posisinya kerjanya di rumah. Jadi ya bukan berarti gue free gue bisa gue ke warung lah, gue diminta tolong buat beli makanan lah misalnya gitu kan. Nah jadi kantor gue tuh jadinya balik lagi ya, masih ngebolehin buat WFH karena itu tetap produktif. Kebetulan perusahaannya juga tentang teknologi, ya terus ngerti lah. Ya. Kalau sekarang ya nggak harus lah kita ke kantor secara konvensional gitu kan. Jadi ya bebas saja gitu. Dan karena gue tahu cerita lo ya, maksudnya lo emang bener-bener hoki banget sih ketika lagi ada pandemi ini dan lo baru masuk di kantor itu. Imagine Ih, kalau lo masih gue, kesana kemari gitu. iya, yeah, gue Wow. masih ya kerjaan gue udah kesana kesana. Gue bikin baju juga gitu kan. Nah, Terus pas banget ya gue sempat jadi pembicara juga, cuma kan ya karena corona terus tiba-tiba jadi nggak ada event sama sekali, sama kayak lo gitu kan sekarang jadinya bingung lo harus ngapain gitu kan, tapi ternyata lo tidak bingung, lo bisa menghasilkan satu video yang bisa ditonton 1 juta orang gitu kan. nah itu Nah, alhamdulillah itu juga keberuntungan tuh buat gue tuh. Pas banget hmm, awal tahun gue monetize, kalau enggak gue bingung gitu. alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Back to the Ya, top. Kita lagi ngomongin lingkungan. Sebenarnya ini bukan ngomongin perkantoran doang ya, tapi lingkungan kerja. Dan akhir-akhir ini gue sebenarnya ini
bukan pertama kalinya, tapi sudah kesekian kalinya bertemu dengan orang yang apa ya? Gue bingung kalau bahasa halusnya itu apa, tapi let's say tipe-tipe penjilat. Oh. Pastilah menemui lah dimanapun kita kerja, pasti kayak ada yang seperti itu. Lo pernah Banyak. berurusan dengan orang-orang yang mungkin dia juga nggak tahu ya kalau dia itu menjilat atau apa, mungkin itu adalah label yang kita berikan kepada mereka, tapi mungkin apa ya, ya behaviornya aja gitu, kelakuannya aja yang agak-agak berlebihan gitu, tidak melihat rekan kerja dan segala macam, ya lah, you know what I mean lah. Ya menurut gue sih di semua perusahaan sih pasti ada, Det. Pasti Semua ada tempat kerja, ada lah. bidang kerja. Semua hampir dari bukan hampir ya, semua kantor yang pernah gue sambangi ya gue pernah kerja di situ lah gitu kan. Gue kan pernah di beberapa perusahaan. Semuanya ada, penjilat itu ada. Nah, tapi gue sih ngeliat satu keunikan ya. Biasanya tuh penjilat temenan juga sama penjilat deketnya gitu kan. Dekatnya penjilat dengan penjilat. Misalnya dia berdua nih si penjilat ini. Nah, penjilat ini tuh mungkin ngerasanya yang lain itu adalah seorang penjilat yang merasa wah gila nih, atau mungkin dia ngeliatnya posisinya terancam atau gimana. Jadi itu adalah suatu bentuk usaha preventifnya dia. Yes. Jadi wah anjir nih, kayaknya bahaya nih, makanya dia harus ngedeketin bos, mungkin ya. Itu gue ngeliat dari sisi si penjilat. Tapi kalau dilihat dari sisi misalnya gue yang tidak menjilat, melihat sisi penjilat, orang ngapain sih, caper banget gitu kan ya. Balik lagi, ternyata kita bisa menilai dia penjilat atau tidak, setuju atau tidak, kita lagi ada di posisi yang mana nih. Ya. Gitu kan. Kita lagi di posisi yang mana. Cuma kebanyakan adalah kalau kita yang merasa normal-normal aja nih, masih kayak lurus-lurus aja, tiba-tiba terus berprestasi ya. Biasanya banyak nih yang gak seneng nih. Ya kan, misalnya yang satu level atau yang levelnya di atasnya si yang berprestasi ini. Jadi satu yang di atas ini mungkin merasa terancam karena ingin berprestasi. Nah, yang saingan ini juga mungkin terancam, wah kayaknya dia nih bisa naik gitu kan. Nah, itu dia tuh. Biasanya dua kubu ini nih yang jadinya hantam nih yang itu gitu kan. Gimana caranya nih? Nah, menurut gue balik lagi sih ya. Kalau lu ketemu sama orang yang penjilat kayak gitu, biasanya mereka tuh nggak bisa apa-apa malah. Mereka tuh sudah kehabisan cara untuk bersaing secara sehat. Jadinya ya kayak gitu kan. Harusnya kan kalau emang let's say gue yang berhasil gitu kan, temen gue nggak senang sama gue, ya lu jangan melihat gue harus ngejatuhin gue, caranya bukan gitu, tapi gimana caranya lu cari cara lain supaya hasil kerja lu tuh jadi lebih bagus, sama-sama berprestasi juga gitu. Balik lagi semua ke masalah sudut pandang kita aja sih. Iya, kadang-kadang mereka ada juga yang nggak tahu gitu. Kayak misalkan dulu zaman sekolah pernah nggak sih ada yang salah satu temen lo yang kita kelas sepakat jangan sampai bilang ke guru kalau ada tugas. Gurunya aja gitu kan. Tiba-tiba ada satu anak yang emang kelihatan pinter, emang terkenal pinter. Bu, oh iya ada tugas kemarin. Ya tipe-tipe kayak gitu yang kadang mereka tuh nggak sadar. Nggak sadar kalau mereka tuh membuat orang lain kesel gitu nggak sih, merugikan orang lain. Asli. Gue masih inget tuh orangnya siapa tuh. Ada tuh kayak gitu tuh. Atau lo jangan-jangan salah satunya. Itu sebenarnya kayak auto, kalau zaman sekarang auto di unfollow tuh yang kayak gitu dari temen ya kan. Ya sekarang gue unfollow nih orang nih. Auto block gitu kan. Iya, gue bilang. Nah tapi balik lagi, gue juga ternyata temen gue yang itu, dia memang di lingkungan keluarganya pinter semua, terus kurang bergaul juga. Jadi kayak dia nggak ngerti yang kayak gitu tuh ternyata menyulitkan teman-temannya. Bener sih yang dilakuin, bener ya kan. Gurunya nanya gitu kan, ya dia jawab. Nah tadi gue bilang tuh, dia bener ya kan, dia tidak menjilat, serius, dia tidak menjilat gurunya sama sekali. Iya benar. Cuma kan dari posisi kita yang dirugikan ngerasa si anjing kayak gitu kan,
Nah, kayak gitu kan dari gue bilang, ya kan? Tergantung kita ada di posisi yang mana. Dan Si orang yang, dia tuh kayak apa ya? Mungkin jiwa kompetitif kali ya kalau misalkan di asik, iya bener. usia kita sekarang tuh kayak lebih ya nggak mau ada saingan, nggak mau Hmm, dibalap orang, ya nggak sih? iya. Tapi kalau di dunia kantor yang pure penjilat ya, itu emang dia adalah orang yang menurut gue no skill. Lu nggak punya skill. Lu menurut gue lu cuma punya faktor hoki pas Hmm. keterima kerja, pas lu di interview. Mungkin itu lu lagi keren-keren atau mungkin perusahaan lagi butuh lu banget, jadinya lu keterima. Nah pas di situ lu tidak siap, gue nggak bisa nih kerja kayak gini nih, gini. Akhirnya supaya dia tidak dipecat ya dia ngebaik-baikin orang lain lah, bos lah ngebaikin bos, terus jadi cepu ke teman-temannya, misalnya kayak wah oh udah ya pura-pura baik aja, pura-pura baik ke teman-temannya, ya ternyata gini loh gini ya, sosok ngobrol ngadulah ke atasan, oh ternyata pak sini kayak gini loh pak, gini kemarin saya ngobrol sama dia ngomong kayak gini nih, demi apa gitu kan. Karena kalau dia berhasil ngejelekin temennya di mata bosnya terus mempunyai pandangan negatif ke orang itu, berhasil kan berarti dia, otomatis saingannya dia akan dipecat, ya kan, dia aman. Pasti penjilat itu, menurut gue pribadi lagi sih ya, dia mau akan membuat suatu kondisi yang lawannya jadi tidak nyaman di kantor. Hmm. Karena omongan Hmm. biasanya kan. Nah orang yang normal tuh bisa kayak, lah gue orang normal males berantem nih. Ini tipe-tipe orang normal males buat debatin itu orang gitu. Gue milih cabut deh. Gue males ngobrol apa temenan sama lu. Gue males satu lingkungan kantor kayak orang kayak lu gitu kan. Ya, gue cabut aja. Karena gue merasa gue punya skill dan gue masih banyak kok kantor-kantor yang bisa nerima gue gitu kan ya. Hmm. Jadi menurut gue cabut lah orang itu gitu kan. Hmm. Iya, yeah. Kayak gitu sih. Karena gue ada salah satu orang yang cabut dari kantor gara-gara ada orang kayak gitu. Oh, jadi itu adalah pengalaman lo banget. Iya, Yang yeah, kemarin itu asli. ya, itu kan kalau misalkan udah ekstrim banget ya, ya sampai bisa fitnah lo, Hmm. terus ngejelek-jelekin karyawan lain ke atasan dengan cara, maksudnya dia bukan menaikkan citra dirinya dengan prestasi, tapi malah dengan membuat orang lain seperti di bawah dia gitu. Itu apakah itu yang dibilang penjilat atau emang kan ada nih orang-orang yang gimana ya? Yang nggak nyampe fitnah-fitnah juga sih. Cuman kalau misalkan di level gue, misalkan let's say mau artis baru atau artis lama, eh, dia kalau perlakuan dia ke produser atau sutradara atau penulis itu kayak akrab banget gitu kan, kayak kayak sopan banget lah, deket banget. Tapi ketika sama yang selevel atau yang di bawahnya dia jadi kurang sopan atau nggak pernah negur kayak gitu. Nah yang kayak gitu loh, itu bisa dibilang penjilat atau nggak sih sebenarnya? Balik lagi Tanpa sih. menjelek-jelekan pihak manapun maksud gue. Balik lagi sih, Dad. Biasanya dia itu pasti mencontoh ya. Mencontoh orang lain atau dia melihat lingkungan terdekatnya. Atau mungkin dia diajarin. Udah lah kau sama atasan baik-baik. Mungkin dia memiliki paham kalau kalau gua main di posisi yang ini sama yang ini ya gua bakal ada di sini. Ketika gua main sama yang di bawah, gua bakal ikut sama yang di bawah terus. Nah mungkin dia pengennya ya naik gitu kan. Dia nggak sadar kalau posisinya dia masih di sini aja. Mungkin posisinya masih sama yang dianggap rendah sama dia, atau mungkin dia lebih rendah daripada posisi yang dianggap dia itu di bawahnya dia, Yes. ya kan? Mm-mm. Jadi dia ngerasa gue harus main sama yang di atas. Salah sih kalau dia jadi nggak sopan kalau yang menurut dia di bawahnya dia gitu kan ya. Sebenarnya kita sama siapapun harus sopan gitu kan. Iya, Nggak masyarakat. boleh lo. Sebenarnya yang bikin lu tinggi itu kalau kalau lu bisa menghargai semua orang sih, tanpa melihat statusnya dia, jabatannya dia. Yang membuat lu tinggi itu bukan bukan berarti lu harus main sama
yang lebih tinggi dari lu jabatannya. Tapi ya gua lagi-lagi ya, gua kalau ngeliat orang kayak gitu udah mulai bodo amat sih. Itu urusan lu sih. Karena kalau gua mikirin apa yang dia lakukan gitu kan, capek gitu gua. Santai aja lah. Ketika lu mau ngejatuhin gua sih satu nih ya, lu mau jatuhin gue dan gue tahu lu mau jatuhin, gue samperin orangnya. Oh. Pasti gue, maksud lu apa ngomong kayak gitu kan. Gue pernah melakukan kayak gitu. Jadi gue merasa gue mau dijatuhkan nih, dia mau nyalahin gue. Gue screenshot chatnya, gue kirim ke dia. Maksudnya apa nih, ini udah lu yang suruh ya kayak gini, ya kan. Gue kasih tahu nih ke atas nih, kalau lu nyalahin gue kasih tahu nih ke atas, gue gituin kan. Dipikir gue nggak punya, gue santai-santai aja, gue ketawa-ketawa aja orangnya, tapi terus lu bisa dengan empuknya nyerang gue. Oh salah banget lo. Gue santai karena gue bodo amat sih, karena lu nggak nyenggol gue. Kalau lu senggol gue ya gue pasti reaksi, gitu aja. Pokoknya intinya selagi lu tidak dirugikan sama dia gitu kan, lu nggak disentuh sama dia ya santai aja. Kalau kita udah tahu nih, pasti kalau di kantor kan pasti suka ada omongan tuh ya, pasti kan ada rumpi-rumpi lagi cewek gitu kan. Ini orang ini gini. Mungkin kita harus lebih aware. Jadi kalau misalkan kayak lo yang berurusan tentang kerjaan secara langsung lewat chat atau apa, ya benar tuh lo harus harus save chatnya, harus keep chatnya, karena nggak ada yang tahu kedepannya lo akan diapain di depan atasan segala macamnya nggak sih. Jadi ketika lo dirugikan ya lo punya bukti-bukti semuanya karena lo udah aware dari awal. Ya itu salah satu alasan kenapa gue males ditelepon. Karena kalau buat urusan kerja nggak ada bukti. Iya. Gue sudah cukup belajar dengan itu ya. Gue sering kali, oh si anjing, iya gue lupa lagi ngomong sama dia lewat telepon. Dan gue salah satu orang yang gampang lupa, cepet lupa. Karena bukannya berarti gue lemah mengingat ya. Gue karena banyak banget nih yang gue kerjain. Dan biasanya gue adalah tipe yang gue tulis nih. Gue punya to-do list lah. Sehari-harinya gue harus ngapain aja ya. Itu ngebantu gue ngejalanin hari gue, ngejalanin kerjaan gue. Cerita dong yang kemarin lo keluar itu. Hai, gimana? Kayaknya sih dia orangnya sih kayaknya nggak dengerin podcast kayaknya. Bodo amat kali ya. Oh tapi ini konflik lo emang udah berurusan langsung ngomong sama orangnya langsung? Oh gue ngomong. Jadi gue ngomong. Harusnya, jadi gue lagi ngomong nih berdua sama dia. Harusnya lu tuh ya nggak boleh ngomong kayak gini. Harusnya dan sebaiknya lu menganggap gue tuh seperti ini dan ngomong di depan orang banyak gue tuh kayak gini, bukannya malah kayak yang ya intinya dia maunya dia yang show lah. Gue nggak ngapa-ngapain, gue tidak terlihat, jadi dia membuat gue seolah-olah terlihat tidak ngapa-ngapain di kantor. Gitu kan. Nah dia, jadi gue sempat denger isu sih, katanya gue ini anak nggak pernah kerja nih gini gitu kan. Nah, padahal kantor gue yang lama tuh gue mau kerja di mana aja bebas. Gue juga nggak ada absen pagi atau gue harus absen pulang gitu kan. Bebas banget sih kantor gue, yang penting gue produktif dan gue tetap kerja. Dan menurut gue waktu kerja gue lebih daripada orang-orang yang lain sih. Ya gue pernah meeting jam 12 malam lah, itu baru mulai gitu kan, padahal gue masuk dari pagi menurut gue. Dan itu gue report ke beberapa teman gue lah gitu kan, gue kayak gini gitu kan, salah satunya ke dia lah gitu kan, si penjilat ini gitu. Terus ya udah gue akhirnya sampai pernah gue di ruang meeting yang gede, itu ada direksi, ada ya penting-penting di kantor gue lah. Dia yang mimpin meeting. Terus udah gue tahu nih dia ngomongnya. Jadi sebenarnya bla 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 bla. Oh, lo orangnya ngejatuhin gue. Bener tuh kata orang-orang gitu kan. Jadi isu ini tuh dari lu datangnya ya kan. Pas gue tahu kayak gitu, jadi gue cabut nih gue. Males nih gue ketemu orang kayak gini nih gitu kan ya.
Jadi gue udah kerja nih ya setim sama lu, gue bantuin lo, tiba-tiba lo istilahnya dia yang makan gue yang nyebokin gitu kan ya, kayaknya udah enak banget lu udah gue suapin, gue juga yang harus nyebokin lu, gila lu. Ini Aduh, udah deh, berarti males gue. dia yang selevel sama lo nih, bukan atasan lo atau junior lo? Di atas gue lah. Oh, di atas lo. Ya, dia nggak dengerin podcast gue kayaknya sih. Aneh ya, maksudnya mungkin karena dia terancam gitu dengan posisi lo. Mungkin ya, gue juga nggak tahu sih. Ya, Padahal gue biasa-biasa aja, kayaknya belum berprestasi-prestasi amat. tapi emang ada aja orang-orang itu mungkin yang punya karakter nggak mau kalah. Nggak mau ada yang apa sih, bukan nggak ada yang nyanyiin, at least kayak disamain gitu tuh, mereka tuh nggak mau gitu loh. Mereka tuh selalu pingin menonjol dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Walaupun awalnya nge-support, gue juga punya pengalaman tuh dengan seseorang Hmm. seperti itu.